Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari tugas kami dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam, dan kami mengangkat sebuah artikel dengan tema Sejarah Perkembangan Teologi dan Berkembangnya Aliran-aliran. Oleh sebab itu, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Ariyanti dengan NIM 30300119117, dan anggota kedua yaitu Rindiani dengan NIM 30300119062. Baik, langsung saja pemateri pertama yaitu saya sendiri. Sejarah perkembangan teologi dan berkembangnya aliran-aliran. Yang pertama yaitu perkembangan teologi Islam. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, tercatat munculnya beberapa golongan yang bercorak nasional, yakni memberi peran besar dan keistimewaan bagi akal, khususnya tentang kemunculan aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah, golongan ini dipercaya menjadi salah satu pemicu kemajuan peradaban umat Islam hingga mencapai puncak kejayaannya. Perkembangan pemikiran teologi dalam Islam dapat dibagi dalam beberapa periode, yakni periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaul al-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemikiran teologi dalam Islam merupakan pemikiran yang murni karena mendasarkan hanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada periode ini tidak ada perselisihan pendapat dalam dasar-dasar ataupun kaidah-kaidah teologis. Selanjutnya yaitu pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Sebelum Khalifah Utsman bin Affan juga belum terjadi perbedaan pendapat dalam teologi Islam. Hal ini disebabkan oleh praktek teologi Islam langsung didasarkan pada Al-Quran dan hadis tanpa pentakwilan atas nas-nasnya. Pada masa Khalifah Utsman terjadi perpecahan politik dalam tubuh umat Islam sehingga berdampak pada penafsiran Al-Quran dan hadis menurut selera masing-masing golongan. Bahkan sebagian melakukan pemalsuan terhadap hadis untuk mendukung keberadaan dan kebenaran kelompok tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu pada masa Bani Umayyah. Yaitu pada masa Bani Umayyah ini perluasan wilayah Islam membawa konsekuensi penyerapan tradisi-tradisi non-Islam dalam budaya dan peradaban Islam. Berbagai aliran yang muncul pada masa akhir Khulafa ar-Rasyidin semakin memuncak. Selanjutnya yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan aliran-aliran dalam Islam. Awal mula timbulnya aliran-aliran dalam Islam adalah karena masalah politik yang terus meningkat menjadi persoalan teologi. Hal ini sebenarnya sudah terjadi pada saat wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengenai permasalahan siapakah yang nantinya pantas menjadi pengganti beliau, dan masalah ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, tepatnya pada saat Perang Siffin. Perang Siffin adalah peperangan antara Khalifah Ali dan Muawiyah, gubernur provinsi Syam atau Syria. Terjadi pada bulan Safar tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi. Sebenarnya kemenangan sudah ada pada pihak Khalifah Ali, akan tetapi dengan kelicikan dan taktik perpolitikan para tokoh Muawiyah, terutama Amir Ibnu Al-As, maka disepakati untuk diadakannya proses arbitrasi guna menyelesaikan masalah peperangan ini. Sebagai pengantara diangkat 2 orang,
Amir ibnu al-As dari pihak Muawiyah, dan Abu Musa al-Ash'ari dari pihak Ali. Dalam pertemuan mereka, kelicikan Amir mengalahkan perasaan takwa Abu Musa. Sejarah mengatakan antara keduanya terjadi permupakatan untuk menjatuhkan kedua pemula yang bertentangan, Ali dan Muawiyah. Tradisi menyebut bahwa Abu Musa al-Asy'ari sebagai yang tertua terlebih dahulu berdiri mengumumkan kepada orang ramai putusan menjatuhkan kedua pemula yang bertentangan itu, berlainan dengan apa yang telah disetujui. Amir ibnu al-As mengumumkan hanya menyetujui penjatuhan Ali yang telah diumumkan al-Asy'ari, tetapi menolak penjatuhan Muawiyah. Dengan kejadian ini, maka tentunya sangat merugikan bagi pihak Khalifah Ali, karena secara tidak langsung terdapat penyerahan jabatan khalifah dari Khalifah Ali kepada Muawiyah. Hal ini memicu protes yang sangat keras dari sebagian barisan Ali sendiri mengenai diadakannya proses arbitrasi tersebut. Mereka berpendapat bahwa putusan hanya datang dari Allah dengan kembali pada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, yaitu la hukma illa lillah, yang artinya tidak ada hukum selain hukum Allah. Sehingga mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah, oleh karena itu mereka keluar dari barisannya Ali. Dan golongan inilah yang nantinya disebut dengan Al-Khawarij, atau yang dimaksud dengan orang-orang yang keluar atau memisahkan diri. Pada saat itulah awal mula terjadinya pertumbuhan aliran-aliran teologi dalam Islam. Golongan Khawarij tidak hanya memandang Ali, Muawiyah, Amir bin al-As, Abu Musa al-Asy'ari telah berbuat salah saja, tetapi mereka telah mengatakan bahwa mereka itu sudah kafir. Karena Al-Quran mengatakan, Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Akan tetapi pada perkembangannya mereka tidak hanya mengkafirkan orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Quran saja, tetapi orang yang berbuat dosa besar atau murtakib al-kabair juga dipandang telah kafir. Persoalan orang yang berbuat dosa inilah kemudian yang memicu tumbuhnya aliran-aliran teologi lain. Pertama, aliran Khawarij yang mengatakan bahwa orang berdosa besar adalah kafir. Kedua, aliran Murji'ah yang menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang telah dilakukan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah yang berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar itu bukanlah kafir tetapi bukan pula mukmin. Al-manzila bain al-manzilitain. Keempat, aliran Qadariyah yang berpanutan bahwa manusia itu mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Kemudian kelima, aliran Jabariyah beriktikad sebaliknya dari aliran Qadariyah, yaitu manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Selanjutnya yaitu macam-macam aliran, dan akan dijelaskan oleh Saudari Rindiani. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan macam-macam aliran. Yang pertama, aliran Khawarij. Asal-usul Khawarij banyak nama yang diberikan pada aliran ini. Yang pertama, nama Khawarij diambil dari kata asal kharaja yang artinya telah keluar. Maksudnya ialah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena tidak setuju terhadap sikapnya yang mau menerima perdamaian dalam penyelesaian sengketa kekhalifahan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, dinamakan Khawarij, mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan maksud berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, dinamakan Syura karena mereka menganggap bahwasanya diri mereka telah dijual kepada Allah. Maksudnya menjual diri mereka itu untuk menegakkan agama Allah. Yang keempat, dinamakan Haruriyah karena mereka pergi berlindung ke suatu kota kecil dari Kufah yang bernama Harura. Yang kelima, dinamakan Muhakkimah karena mereka dalam perjuangannya selalu menggunakan simbol la hukma illa lillah.
Adapun paham dan pokok ajaran Khawarij adalah merupakan pecahan dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang mulai timbul dan memisahkan diri setelah terjadi perang Siffin. Mereka memilih Abdullah bin Wahab al-Rasidi menjadi imam mereka dalam pertempuran dengan Ali. Mereka mengalami kekalahan, tapi akhirnya seorang dari mereka bernama Abdul al-Rahman bin Mujahid dapat membunuh Ali. Khawarij juga terpecah menjadi beberapa aliran kecil, yaitu yang pertama Al-Azariqah, yang kedua An-Najaddat, yang ketiga Al-Ibadiyah, yang keempat Syufriyah. Yang kedua aliran Murji'ah. Asal-usul Murji'ah berasal dari kata al-irja, mempunyai dua arti. Yang pertama, at-takhir artinya mengemudiankan atau menunda. Pengertian ini menunjukkan bahwa aliran ini mengemudiankan amal dari niat. Yang kedua, Ibha al-roja artinya memberi pengharapan. Pengertian ini menunjukkan bahwa iman itu tidak rusak karena perbuatan dosa. Begitu pula perbuatan kafir tidak merusak dari ketaatan. Ada pendapat lain yang diambil dari kata arja'a yang berarti menangguhkan atau mengakhirkan. Maksudnya mereka menangguhkan persoalan golongan-golongan umat Islam yang berselisih dan yang telah banyak mengalirkan darah sampai hari pembalasan nanti, dan mereka tidak menentukan hukumnya bagi setiap yang berselisih. Nah, setelah terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah, muncul golongan yang tidak mau campur tangan terhadap persoalan tersebut, dan itulah yang disebut aliran Murji'ah. Dan setelah menjadi aliran politik, mulai membicarakan persoalan-persoalan ketuhanan. Pembahasan yang terpenting adalah mengenai pembatasan iman, kufur, dan mukmin. Murji'ah menganggap bahwa iman itu adalah mengenal kepada Allah dan utusannya. Dan siapa yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah, maka dia termasuk orang mukmin. Barang siapa percaya kepada Tuhan dan utusannya, tetapi ia meninggalkan kewajiban agama dan menjalankan dosa besar menurut mereka, orang macam ini tetap mukmin, tetapi menurut Khawarij adalah kafir. Aliran Murji'ah juga terpecah menjadi beberapa aliran kecil. Yang pertama Yunusiyah, yang kedua As-Sahiliyah, yang ketiga Al-Ubaidiyah, yang keempat Al-Ghasaniyah, yang kelima As-Saubaniyah, dan yang keenam At-Tumaniyah. Yang ketiga aliran Syiah. Asal-usul Syiah dan Ahlul Bait. Kata Syiah menurut Ibnu Khaldun berarti as-sabu wal ittiba'u, yang artinya pengikut atau partai. Menurut istilah, Syiah adalah suatu golongan umat Islam yang memberikan kedudukan istimewa kepada keturunan Nabi Muhammad SAW dan menempatkan Ali bin Abi Thalib serta Ahlul Bait pada derajat yang lebih utama daripada sahabat Nabi yang lain. Mereka mencintai Ali dan keturunan dengan sepenuh hati dan disertai sikap dan tindakan yang nyata. Paham dan pokok ajaran. Adapun paham dan pokok ajaran Syiah, yang pertama yang menuntut agar hak untuk menjabat khalifah baik dalam urusan keagamaan ataupun urusan kenegaraan harus menjadi hak waris bagi keluarga Nabi Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya. Syahnya, yang kedua, syahnya imam dan khalifah hanya apabila mendapat nas atau diangkat oleh Nabi sendiri dan kemudian oleh imam-imam sesudah beliau berurutan. Yang ketiga, bahwa tiap-tiap imam yang telah diangkat oleh imam sebelumnya itu adalah maksum, yang artinya terpelihara dari dosa sejak dilahirkan. Adapun aliran kecil Syiah yaitu Al-Amamiyah atau Al-Isna Asy'ariyah atau Rafidah. Yang kedua Ismailiyah, yang ketiga Zaidiyah,
Yang keempat, Gullah. Yang keempat, aliran Qadariyah dan Jabariyah. Disebabkan karena Tuhan bersifat maha kuasa dan mempunyai kehendak yang mutlak, maka timbullah pertanyaan, sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Tuhan bergantung kepada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan dan menentukan perjalanan hidupnya? Diberi Tuhankah manusia kemerdekaan dalam mengatur hidupnya? Ataukah manusia terikat seluruh pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan? Maka terdapat dua perbedaan pendapat. Yang pertama, kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Dengan demikian, nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai qudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Yang kedua, kaum Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Jadi nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Memang manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Paham Qadariyah pertama kali dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Menurut Ghailan, manusia berkuasa atas perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik maupun jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Paham Jabariyah dipelopori oleh Al-Jad ibnu Dirham, tetapi yang menyiarkannya adalah Jam ibnu Safwan. Menurut Jam, manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam melakukan perbuatannya hanya terpaksa. Tuhanlah yang menciptakan perbuatan dalam diri manusia. Tokoh Jabariyah yang lain yaitu Al-Husain ibnu Muhammad al-Najjar yang bersifat lebih moderat. Menurutnya, Tuhanlah yang menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan itu. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Paham yang sama diberikan oleh Dirar ibnu Amr. Yang kelima, aliran Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah tidak dapat dipisahkan dengan suasana pada waktu itu. Faktor-faktor pendorongnya yaitu yang pertama, banyaknya orang-orang yang hendak menghancurkan Islam dari segi akidah. Yang kedua, kota Basrah yang merupakan pusat ilmu dan peradaban Islam dan merupakan tempat bertemunya aneka kebudayaan asing. Di samping itu bertemunya bermacam-macam agama. Yang ketiga, perguruan di Masjid Basrah yang berbentuk halaqah di bawah asuhan Hasan Basri yang digelar Abu Said. Asal-usul Mu'tazilah. Yang pertama, dinamakan Mu'tazilah sebab Wasil dan Amru memisahkan diri dari halaqah Hasan Basri karena adanya perbedaan pendapat antara Wasil dan Amru dengan Hasan Basri tentang hukum orang Islam yang berbuat dosa besar. Menurut Wasil dan Amru, orang Islam yang berbuat dosa besar itu bukan mukmin, bukan juga kafir, tetapi dia berada di antara keduanya yaitu fasik. Yang kedua, dinamakan Mu'tazilah sebab mereka melepaskan diri dari pendapat ulama atau aliran terdahulu yaitu mengenai hukum orang Islam yang berbuat dosa besar. Yang ketiga, dinamakan Mu'tazilah sebab menurut anggapan mereka orang Islam yang berbuat dosa besar itu menjauhkan diri dari golongan mukmin dan kafir. Adapun paham dan pokok ajarannya, Mu'tazilah menganut paham 5 pokok ajaran dasar yang harus dipegang. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, adil. Yang ketiga, wa'ad dan wa'id. Yang keempat, manzilatu bainal manzilatain. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, aliran ahlu sunnah wal jamaah. Banyak kalangan yang menentang aliran Mu'tazilah, terutama di kalangan rakyat biasa yang tidak dapat menyelami ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bersifat rasional itu.
Rakyat biasa dengan pemikiran yang sederhana ingin ajaran yang sederhana pula. Kaum Mu'tazilah dalam sejarah memang merupakan golongan minoritas dan dikenal sebagai golongan yang tidak kuat berpegang pada hadis. Mungkin inilah yang menimbulkan term ahli sunnah dan jamaah, yaitu golongan yang berpegang teguh pada sunnah dan merupakan golongan mayoritas. Yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu kalam adalah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Kita masuk di pembahasan aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah dan karyanya. Asy'ariyah pernah menjadi pengikut setia aliran Mu'tazilah selama 40 tahun, tetapi akhirnya ia keluar disebabkan karena perbedaan pendapat dengan gurunya Al-Jubbai. Kemudian Al-Asy'ari mendirikan aliran baru yang disebut aliran Asy'ariyah yang dalam perluasan diidentikan dengan sebutan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun ajaran-ajaran Al-Asy'ariyah yang pertama tentang wahyu Tuhan yang disebut kalam Allah. Kalam Allah yaitu lafal-lafal yang diturunkan Tuhan melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kalam yang sifat azali, dialah yang disebutkan itu adalah makhluk ciptaannya yang madlul, bersifat qadim dan azali. Yang kedua, pengakuan adanya sifat-sifat Tuhan menurut Al-Asy'ari. Sifat-sifat Tuhan itu tidak sama dengan zat Tuhan. Keduanya qadim, jadi Tuhan mempunyai zat, sifat, dan perbuatan. Yang ketiga, melihat Tuhan di akhirat. Manusia dapat melihat Tuhan di akhirat karena Tuhan itu maujud. Setiap yang maujud memungkinkan untuk padat dilihat. Yang keempat, dosa besar orang Islam yang melakukan dosa besar tetap mukmin, asi atau fasik. Apabila ia meninggal dunia sebelum bertaubat, maka ia berserah kepada Tuhan atas pelanggarannya itu. Dan yang kelima, imamah atau kepala pemerintahan ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mendapatkan mufakat dengan pemilihan. Adapun tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah, yang pertama Al-Baqillani, yang kedua Al-Juwaini, yang ketiga Al-Ghazali, yang keempat As-Sanusi. Aliran yang kedua, aliran Maturidiyah. Maturidiyah adalah pengikut Abu Hanifah. Sistem pemikiran teologinya masuk dalam golongan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dikenal dengan nama Al-Maturidiyah. Karyanya adalah kitab At-Ta'wilat Al-Quran atau Ta'wilat As-Sunnah. Yang kedua kitab Al-Jadal. Yang ketiga kitab Maqalat, yang keempat kitab At-Tauhid, dan yang kelima kitab Usul. Ajaran Al-Maturidiyah. Perlu diketahui bahwa aliran Maturidiyah terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan Samarkand yang merupakan pengikut Al-Maturidi sendiri dari golongan Bukhara yang merupakan pengikut Al-Basdawi, murid Al-Maturidi. Ajaran-ajaran Al-Maturidi yang pertama, peranan akal dan wahyu. Menurutnya meskipun kewajiban mengenai Tuhan dapat diketahui dengan akal, tetapi kewajiban itu sendiri datangnya dari Tuhan. Yang kedua, sifat-sifat Allah. Aliran Maturidiyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat. Yang ketiga, Al-Quran. Menurut Al-Maturidi bahwa Al-Quran itu sifat Tuhan, ia tidak diciptakan tetapi bersifat qadim. Yang keempat, Al-Maturidi tidak menyetujui paham tasbih dan tajsim bagi Tuhan. Adapun kata tangan, wajah, mata yang didofahkan pada Tuhan dalam Al-Quran harus ditakwilkan. Yang kelima, melihat Tuhan di akhirat. Al-Maturidi berpendapat dengan paham Al-Asy'ari bahwa Tuhan akan dapat dilihat oleh manusia di akhirat. Yang keenam, kekuasaan dan kehendak Tuhan. Menurut Al-Maturidi bahwa kekuasaan mutlak Tuhan dan kehendak Tuhan dibatasi oleh batasan yang telah ditentukan Tuhan sendiri. Di antaranya dalam bentuk kebebasan yang diciptakan Tuhan untuk manusia berupa perbuatan dan berkehendak terhadap yang baik dan yang buruk. Yang ketujuh, keadilan Tuhan. Menurut Al-Maturidi perbuatan manusia bukanlah kehendak Tuhan, akan tetapi
akan tetapi adalah perbuatan manusia itu sendiri. Yang kedelapan, janji dan ancaman atau kewajiban Tuhan. Al-Maturidi menerima paham adanya kewajiban Tuhan terhadap manusia, sekurang-kurangnya kewajiban menepati janji tentang pemberian pahala bagi perbuatan baik dan pemberian siksa bagi perbuatan jahat. Yang kesembilan, beban di luar kemampuan manusia. Al-Maturidi mendapat bahwa Tuhan tidak membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban yang tidak terpikul. Adapun tokoh aliran Al-Maturidiyah, salah satunya yaitu Al-Bazdawi. Ia berhasil mengarang beberapa kitab penting yaitu Usul Al-Din, Al-Waqi'at, dan Al-Mabsut. Mungkin itulah tadi macam-macam aliran. Tadi pemaparan dari kelompok 2 sekaligus menutup diskusi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.